Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Pastinya alhamdulillah, tetap semangat belajar di rumah. Harus semangat ya. Jangan tidak semangat walaupun kita belajar dari rumah. Tak lupa marilah kita baca basmalah untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang mengimani Rasulullah. Sebelum kita membahas tentang mengimani Rasulullah, bahwasannya kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah yaitu meyakini segala apa yang ada di dunia ini, alam semesta ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Keteraturan yang terjadi di bumi ini, baik di angkasa ataupun di bumi ini, semua adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada bantuan siapapun. Yang kita lihat, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, bersinar, kemudian bisa redup sinarnya, tertutup oleh awan. Itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti adanya Allah diantaranya adalah adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu kita, manusia. Di antaranya manusia atau makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, dan kemudian makhluk yang tidak hidup seperti batu dan lain sebagainya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengimani Rasulullah. Iman artinya adalah meyakini. Jadi iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para rasul ke dunia. Para rasul diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, di mana wahyu yang diterima oleh Rasulullah tersebut berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kembali kepada umatnya, kepada kita umatnya, yaitu umat Islam, di mana ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia harus dilaksanakan. Siapa yang mengikuti ajaran Rasul, hidupnya akan bahagia, dan siapa yang menolak ajaran para Rasul, hidupnya akan menderita. Kalau kita ingin hidup bahagia, oleh karenanya kita harus mengikuti ajaran Rasul. Karena ajaran Rasul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menolak ajaran Rasul, maka kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang sudah dititipin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita harus mengamalkan isi di dalam Al-Quran, dan Al-Quran harus menjadi pedoman hidup kita sebagai umat manusia sekaligus yang beragama Islam. Bagaimana cara kita beriman kepada Rasul? Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kemarin adalah berdoa hanya kepada Allah semata. Berdoa kepada Allah, yakin kepada Allah bahwasannya apa yang kita inginkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita membuat bandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membandingkan Allah dengan sesuatu,
itu adalah perbuatan syirik, dan perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana kita beriman kepada Rasul? Yang pertama adalah mematuhi dan menaati seluruh ajarannya. Ajaran Rasul kita Nabi Muhammad SAW harus kita taati dan harus kita amalkan. Harus kita jadikan pedoman hidup kita agar kita kelak di hari kiamat nanti mendapatkan kebahagiaan, dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat di sini yaitu melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita kalau patuh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita laksanakan. Dan apapun segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang disampaikan melalui Rasulnya kepada kita, harus kita tinggalkan. Kalau kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya, ada sebuah kisah di bukumu, ada Ahmad, Fahri dan Aisyah. Mereka sedang berbicara dan mengobrol. Mengapa Allah mengutus para rasul ke bumi atau kepada manusia? Dijawablah oleh salah satu temannya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Jadi kalau tidak ingin dibimbing ke jalan yang benar oleh Rasul, maka siap-siap nanti kelak kita di hari kiamat kita mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan di sini? Saya Ustadz, ya semuanya pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita harus patuh kepada Rasul, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ya, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya, ajaran-ajaran di situ ada ajaran yang berupa perintah. Ajaran berupa perintah yang diberikan atau disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada kita umatnya, yaitu perintah apa? Yang pertama adalah salat. Salat ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Jadi kalau kita tidak salat, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa. Puasa pun ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa adalah sebuah perintah yang harus kita laksanakan agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakat. Zakat ini harus kita berikan kepada yang berhak. Setiap dari harta kita ada hak-hak orang lain seperti fakir dan miskin, ibnu sabil, fi sabilillah, anak yatim, ya. Kita harus melaksanakan zakat. Yang keempat adalah haji. Haji ini adalah perintah yang apabila memang jika kita mampu melaksanakan pergi haji. Yang kelima, membaca Al-Quran. Kullu yaumin taqra'ul Quran. Setiap hari kita harus membiasakan membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji kepada hambanya, siapa hambaku yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menabung pahala untuk hari kiamat, maka bacalah Al-Quran.
Ya, sering-sering baca Al-Qur'an ya anak-anak. Yang keenam, bersedekah. Bersedekah apabila kita memiliki rezeki yang lebih, maka kita berikanlah kepada orang yang berhak. Seperti orang minta-minta, pengemis, atau seseorang yang memang kelaparan, kita berikan rezeki kita kepadanya. Dan yang terakhir, ajaran yang berupa perintah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat anak-anak, adanya kita di dunia ini karena adanya kedua orang tua kita. Jadi sayangilah kedua orang tua kita. Kalau kita menghardik kedua orang tua kita, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka, tidak ingin menjadi anak yang durhaka, maka kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, terutama ayah dan bunda kita ya. Jadi kita harus taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Ini semua adalah ajaran wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran berupa perintah kepada umatnya. Sholat, puasa, zakat, haji, ini adalah rukun Islam. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, berarti kita bukanlah orang Islam. Kalau kita tidak berpuasa, berarti kita bukan orang Islam. Kalau kita orang Islam, yakinin dan laksanakanlah sholat, puasa, zakat, dan haji jika mampu, dan membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ajaran yang berupa larangan. Larangan ini adalah apabila kita laksanakan akan mendapatkan dosa, dan apabila kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala. Apa saja berupa larangan? Yang pertama adalah mencuri. Tidak boleh kita mencuri. Hukum kisos pada zaman dahulu ada. Siapa yang mencuri maka tangannya dipotong. Siapa yang di sini berani mencuri, mau nggak tangannya dipotong? Pasti tidak mau ya. Yang kedua, dilarang berdurhaka kepada kedua orang tua. Surga kita sebagai seorang anak ada pada kedua orang tua kita, terutama ibu. Jadi janganlah kalian membuat sakit hati ibu kalian. Kalau kalian membuat ibu kalian menangis, maka malaikat beserta langit beserta isinya mendoakan yang tidak baik kepada kita. Apabila orang tua kita mendoakan kita yang buruk kepada kita, makhluk langit beserta isinya, malaikat dan isinya, semua teman-temannya itu akan mengabulkan doa kedua orang tua kita. Ingat cerita Malin Kundang? Malin Kundang tidak mengakui bahwasannya orang yang sudah tua itu adalah ibunya. Ibunya berdoa, jadikanlah anakku menjadi batu, maka anaknya dikutuk menjadi batu. Kemudian berupa larangan lagi adalah berbuat maksiat. Berbuat maksiat ini banyak. Janganlah kalian berkata dengan perkataan yang tidak baik. Jadi kita harus membiasakan berkata yang baik, artinya berkata dengan menggunakan kalimat thayyibah. Kemudian menyontek. Ayo, siapa di kelas ini yang sering menyontek? Angkat tangannya. Jangan ya, jangan menyontek. Kalau menyontek, kita akan mendapatkan dosa. Belum tentu teman yang kita contek itu jawabannya benar, ya kan? Kita harus percaya diri. Dan yang terakhir, larangan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya ialah berkelahi. Kita dilarang berkelahi. Janganlah berantem ya. Kita harus akur. Selanjutnya, Rasulullah adalah teladan bagi umat manusia. Jadi Rasulullah itu adalah manusia pilihan Allah, di mana seluruh Rasul adalah orang-orang yang hebat, yang cerdas akalnya, soleh pribadinya, dan mulia akhlaknya. Kita sudah membahas tentang akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.
Ketika Nabi ingin pergi sholat ke masjid, banyak atau para pemuda orang Quraisy selalu melemparinya dengan kotoran. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi dilempar kotoran? Nabi tidak membalasnya, tapi Nabi malah mendoakan, "Ya Allah, berikanlah hidayahmu ya Allah untuk orang tersebut yang melempari aku kotoran." Nabi tidak membalasnya, bahkan tidak mendoakan yang jelek, malah mendoakan yang baik untuk orang tersebut. Ya, Nabi sangat mulia akhlaknya. Seperti itu, orang jahat pun selalu diberi kasih sayang oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, dengan pribadi Nabi Muhammad yang baik, akhlaknya yang mulia, kita wajib meneladani sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul, ada yang tahu siapa aja? Apa aja, Nana? Ya, sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kedua, sifat yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan ajaran Allah. Qulil haqqa walau kana muran. Katakanlah meskipun itu pahit. Jadi kita sebagai umat Islam, apabila kita melihat suatu kemudaratan, maka kita wajib untuk mencegahnya. Kita melihat ada orang mencuri, sebelum orang itu mencuri, kita harus cegah orang tersebut agar tidak mencuri. Yang terakhir, sifat Rasul adalah fatonah, artinya cerdas, akal dan bijaksana. Kita harus menjadi anak Islam yang cerdas. Ya, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, merapikan tempat tidur sendiri, merapikan atau mencuci tempat makan yang habis kita pakai juga kita laksanakan sendiri. Kita harus cerdas, seperti cerdasan Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anak, mungkin sampai sini saja pelajaran Bapak yang biasa Bapak sampaikan tentang materi beriman kepada Rasulullah SAW. Kita harus meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah yang telah menyampaikan risalahnya yang sudah dibukukan oleh sahabat Utsman bin Affan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita harus mengamalkan isinya, karena Al-Qur'an menjadi pedoman hidup umat Islam. Mungkin itu saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.